Kita pakai kacamata dulu. Oke, hari ini yang sudah hadir 20 orang, berarti ada 4 orang yang belum hadir. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahma. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan Chukyu Mojigoi edisi Senin ya, Senin 12 Oktober 2020 ya. Hari ini nanti saya akan buat kuis, tapi belum sempat buat kuisnya. Maka ini kita kuliah seperti biasa, kita akan membahas tentang kanji bab 13 ya, serta bacaan kosakata bab tentang Daigaku Matsuri. Daigaku Matsuri itu bacaannya ya. Untuk yang lain nanti kita coba dulu masuk. Saya lihat dulu sekarang di sini ya. Belum. Saya share dulu. Ini. Buku ajarnya udah pada pegang ya. Yang baru masuk kali Amalia ya, Amalia. Sudah kelihatan ya? Kanji bab 13. Tampilan Word saya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Sensei. Oke ya. Jadi di bab 13 ini kita akan belajar kanji. Sebetulnya ini bukan kanji yang aneh ya. Kanji yang sudah sering Anda lihat mungkin ya. Yang pertama adalah kanji Kyoto ya, kanji Kyo atau kanji ibu kota timur, ibu kota ya di sini. Contohnya adalah Kyoto. Di bawah juga udah ada ya. Kalau yang di atas dibaca Kyo, kalau ini dibaca Kyo. Kalau yang di bawah dibaca Miyako. Jadi Miyako itu ibu kota. Jadi Kyoto itu adalah ibu kotanya Miyako. Miyako itu kayak apa ya? Kayak gadis gitu ya. Miyako itu ibu kota juga ya. Nah, Miyako no Machi ya, Kyoto. Kemudian Tokyo juga ini contohnya ya. Ini laptopnya agak hang, muter-muter ini. Jadi Tokyo di buku halaman bab 12 ya, itu dibaca Miyako, kadang-kadang dibaca juga Kyoto. Ya. Ini juga dibaca Kyo, ini dibaca juga Miyako ya. Ini juga Miyako sama. Tapi artinya ibu kota ya, contohnya misalnya contohnya adalah yang paling dekat Tokyo. Kemudian Kyoto, tonya pendek ya. Jadi kalau ini dibaca Tokyo, yang berdiri sendiri dibaca Miyako, itu juga dibaca Kyo ya. Contoh adalah Kyoto. Nih sama untuk yang bawah ya. Dibaca Kyoto atau dibaca Tokai, pendek tonya ya, Tokai. Tokai itu ibu kota ya. Nihon no Tokai wa Tokyo desu ya. Di dalam buku apalagi coba yang coba dibaca selain Tokai ya? Shuto. Shuto. Apa Shuto ya? Shuto juga ibu kota ya. Shuto-nya berarti pendek, sunya pendek, to. Nah, Shuto berarti kalau shu itu artinya leher, to itu artinya bagian dari ibu kota. Jadi ibu kotanya ya. Kalau Tokai itu kota besar, kalau Shuto berarti ibu kota. Cukup dua aja contohnya ya. Kemudian setelah ibu kota naik ke Ken ya. Ken itu artinya provinsi atau prefektur
Misalnya Shizuoka Ken atau Hiroshima Ken ya, Hiroshima Ken. Berarti itu artinya prefektur Hiroshima ya. Hiroshima Ken ya. Jadi Ken itu adalah kalau di kita itu provinsi ya, provinsi Hiroshima, provinsi Shizuoka, Osaka. Kalau Osaka pakai fu ya, nggak pakai Ken. Contohnya Nagano Ken, Ken di sini artinya provinsi. Coretannya di sini ikuti aja ya. Saya tidak mengajarkan coretan karena coretan itu bisa Anda pelajari sendiri dari internet Kakushu ya, kanji Kakushu. Saya hanya mengajarkan kanjinya, ditulisnya seperti apa, kemudian cara bacanya apa. Kemudian ada kanji berikut adalah kanji Min ya, atau Minjoku. Kemarin juga sudah ya. Minjoku itu artinya penduduk ya. Kemudian suku ya, Minjoku itu. Kemudian ada juga Kokumin. Kokumin itu penduduk. Negara, rakyat negara, berarti penduduk ya. Di buku apa lagi coba? Ada yang ya? Selain Kokumin? Ya. Kemudian ini kanji apa ini? Yang berikut. Onaji. Hah? Onaji. Onaji ya. Kanji onaji dibaca do. Contohnya apa ya? Oh, di buku apa aja? Dojini. Doji ya. Jojini berarti kanji onaji ditambah kanji waktu. Jadi kanji yang waktu yang bersamaan. Berarti di sini dojini. Waktu toki ya, bukan do toki dibacanya, tapi dibacanya dojini. Kalau ini dibaca onaji. Sensei. Ya. Dokyusei. Nah, O artinya sama, Q artinya kelas ya, Kyusei. Berarti disatuin ya, di situ tulisnya do Kyusei. Masalah Q-nya panjang. Do Kyusei. Atau do-nya panjang, Q-nya pendek, C-nya. Q itu artinya onaji, Q level, kemudian mahasiswa. Jadi sekelas ya. Dokyusei itu jadinya teman sekelas. Onaji, ichiu, nikyu, sankyu. Kalau dalam bahasa Norikushikeng dulu itu nggak pakai JLPTN 1 N2 tapi IQ, nikyu, sankyu ya. Nah berarti di situ satu level. Jadi dokyusei sama-sama satu angkatan ya. Seangkatan dokyusei itu. Ada lagi doshokai ya, doshokai. Bukan so-nya panjang ya, doshokai. Betul gitu, salah ya. Doshokai. Doshokai. Ya. Artinya itu reuni ya, doshokai itu. Nah ini reuni ya, bersama-sama bertemu doshokai. Oke. Kemudian kanji berikut ini kanji apa? Coba lihat aja di buku ya. Ini kanji apa coba? Au. Au ya, artinya sesuai. Contohnya aimas. Ya, aimas itu niau. Niau itu artinya bajunya cocok banget gitu dengan modenya ni aimas niau. Niau artinya cocok ya. Niau. Ya. Atas ini. Kemudian dibaca juga go ya. Apa contoh go-nya ada nggak di situ? Sensei. Hah? Gokaku.
Gokaku ya. Gokaku artinya lulus. Tuh. Nggak bisa ditulis. Ini agak lihat nih. Gokaku. Ya, lulus. Gokaku suru. Norikushi ken o gokaku suru. Oke ya. Nah, cukup ini aja ya. Au cocok, kemudian gokaku lulus. Kalau ni au artinya cocok juga ya, selasi. Kemudian kanji berikut, kanji. Apa itu? Kotairu. Kotae ya. Atau kaito. Tonya panjang ya. Berarti kaito itu bisa yang benar yang ini ya. Kalau kotae pertanyaan, kalau kaito artinya jawaban. Kaito yoshi ya. Kemudian kotae mas, kotae dibaca kaito. Sensei. Ya. Oto. Oto itu jawaban secara lisannya. Oto. Ini bukannya? Salah ya? Bener Sensei, artinya Betul, tanggapan. Tanggapan ya artinya. Oke, oto artinya tanggapan. Kemudian berikutnya kanji, ini mudah kok. Ada yang tahu nggak ini? Baca apa ini kanji? Hah? Iya, selain dibaca iya, dibaca apa? K. Contohnya kanai ya. Kanai itu artinya istri yang selalu di rumah ya, kanai. Saka. Saka ya. Saka artinya pengarang. Pengarang itu biasanya jarang keluar tapi selalu di rumah ya, membuat sesuatu di rumah, pengarang itu. Kemudian apa tadi? Kazoku. Kajoku ya, kajoku jelas itu ya. Banyak kalau ini ya. Kemudian kanai istri, kemudian kajoku keluarga, kemudian kadang-kadang juga dibaca ya. Contohnya yaching. Apa yaching? Biaya. Bukan dibaca kacing ya, tapi dibacanya yaching. Biaya sewa rumah. Ya. Jadi yaching itu artinya ya, rumah, kaguya hime. Kalau ini nggak ada ya, kaguya itu artinya beda. Ianya beda itu. Bukan yang ini. Yaching di sini rumah, yado beda lagi ya. Jadi yaching aja di sini, artinya biaya rumah. Kemudian ini kanji mudah ya. Mudah tahu lah ya ini dibacanya apa? Baso ya. Baso contohnya dengan di bawah digabung dengan kanji tokoro menjadi baso. Kalau berdiri sendiri, baai. Baai itu kondisi. Terus apa lagi? Bameng juga ya, kondisi. Ichiba. Ya, toko ya. Ichiba. Selain ba dibaca apa coba? Pabrik apa pabrik? Kojo. Kojo. Terus apa ya? Hiroba. Hiroba itu tempat yang luas. Tojo ya. Tojo apa? Butsu ya. Ini pemeran utama ya. Kalau yang ini hiroba itu lapangan yang luas. Kalau yang kojo ini artinya pabrik. Jadi dibaca jo dan dibaca ba ya. Hiroi, tokoro, hiroba. Kemudian jo tadi tojo jimbutsu artinya pemeran. Kalau ini sudah ya di sini baso. Ini dibaca apa segini baso? Ada yang salah.
Shijo, Ichiban. Kiri kanannya ada yang salah. Mana yang mana? Yang mana? Shijo, Ichiba. Oh iya, ya kadang-kadang dibaca Shijo, kadang-kadang dibaca Ichiba ini. Jadi kanjinya benar, tapi cara bacanya kan ada yang Shijo, ada yang Ichiba. Shijo itu artinya pasar ya. Bisa dibaca Ichiba, bisa dibaca Ichijo, tapi yang betul Ichiba ya. Karena Shijo beda lagi. Ya. Ichiba dibaca ya. Kemudian ini baca apa? Berdiri sendiri. Kalau bergabung bersama yang lain, show pendek. Kalau berdiri sendiri, Tokoro. Tokoro ya. Contohnya adalah dai dokoro. Dai dokoro itu dai tokoro, tapi jadi dai dokoro. Artinya dapur. Terus apa lagi? Shiakusho. Nah, berarti di sini dibaca sho ya. Shiakusho. Kantor wali Sensei. kota. Ya. Kenkyujo. Juga dibaca jo ya. Pendek ya. Kenkyujo. Jadi dibaca jo juga, dibaca sho juga, dibaca tokoro. Jadi 3 bacaannya. Kalau di sini baca sho, di sini dibaca tokoro, kemudian di sini dibaca jo. Jadi kadang-kadang dibaca jo, contohnya kinjo. Apa kinjo? Cikaku. Hah? Cikai tokoro berarti tetangga ya. Kinjo. Kinjo no hito berarti tetangga kinjo itu. Kemudian ada benjo. Apa benjo? Ada yang tahu benjo? WC. Toilet. Toilet Jepang itu benjo ya. Beda dengan toilet barat ya. Agak kotor kalau benjo itu. Jadi ada dibaca daidokoro, kemudian dibaca sho, ini juga dibaca jo, ini dibaca jo semua ya. Kenkyujo, kinjo, benjo, kemudian yang sho-nya banyak ya. Toshokan. Toshokan pakai ini enggak? Beda ya. Toshokan bukan itu. Apa ya? Bukan gitu, Toshokan itu beda lagi. Enggak, coba. Toshokan. Bukan ini kandinya. Beda ya. Toshokan. Shiakusho, kemudian sho. Ada lagi yang dibaca sho contohnya? Nggak ada ya? Ya udah, berarti dibacanya daidokoro, tansho. Chusajo. Itu dibaca jo. Ini kalau ini tansho. Tansho itu kemarin sudah belajar loh minggu yang lalu. Tansho itu artinya kekurangan. Mijikai kemudian ditambah tokoro. Mijikai tokoro berarti kekurangan. Kalau Sensei. ya Sosoku. Sojoku. Apa sojoku? Apa sojoku? Kalau nggak salah tuh kayak kepemilikan gitu. Ya, sojoku itu biasanya lembaga yang berada di belakang kita ya. Apa? Sojokunya kamu di mana? UMY gitu kan. Jadi kayak tempat bekerja sojoku itu ya. Kepemilikan nggak bisa. Jadi maksudnya status sebagai apa gitu ya. Kamu di mana gitu. Itu sojoku. Tadi apa? Yang lain udah ya, udah banyak ini kalau tonya yang dibaca. Kemudian dibaca ini se. Contohnya apa? Sekai. Apa lagi ya? Sedai. Sedai ini di bawah ya. Ada dainya sudah ada. Berarti sekai itu dunia, sedai itu zaman ya. Sama Yononaka. Yononaka apa Yononaka? Naka. Yononaka.
dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada osewa suruh, dibaca juga sewa ya. Seiki. Sewa. Se apa? Seiki. Seiki ya, ninju seiki. Ya itu sensei. Nah, ini abad ya. Abad ke-21 kan sekarang itu. Ini seiki, abad, kemudian sewa suruh. Mau sewa nih narimasta. Artinya merepotkan, sewa itu. Jadi dibaca se semua dibaca yo ya. Yo, anoyon. Yo itu dunia ya, dunia. Kemudian ini sedai, ini sudah ya. Berikutnya, selain sedai, kawaru, berubah. Ya. Apalagi selain sedai. Jidai. Hmm? Jidai. Jidai, jidai. Oke ya. Jidai juga zaman ya. Ada lagi? Kairu. Hmm? Kairu. Kairu. Kawaru ini ya, berubah ya. Sensei. Daihyo. Hah? Daihyo. Daijo? Daihyo. Ya, dai hyo. Ya. Pakai Artinya- U. Oh, Daihyo. Oh, Nah itu. ya. Daihyo artinya wakil ya, yang mewakili. Jadi ini bisa berarti wakil, bisa berarti pengganti ya, daihyo. Oke. Kemudian yang berikut kanji tadi sudah di atas, kanji cing ya, cing, membayar sewa rumah. Kariru cing, ada ya, cing nggak ada ya? Bukan, kariru maci, kariru tokoro. Apalagi ini? Ini kariru ya, meminjam. Bukan, kariru. Karu atau kariru ya? Karu. Salah. Ya ini ya cing no ya, cing. Cingging apa ya? Cingging. Cingging itu uang sewa ya. Ini agak sulit, ceritanya banyak sekinin sama kai. Kemudian kanji chi, ini baca ji, contohnya jimeng, permukaan tanah, ya, jishing, gempa bumi. UNC. U-nya panjang, N-nya sama. U asobu, N CQ. UNC itu tempat bermain, kemudian CQ dunia, CQ, ya, CQ itu dunia. Di sini jimeng tadi apa namanya permukaan tanah, jishing gempa, kemudian UNC tempat bermain, ya, atau kalau di kita itu kayak Tokyo Disneyland gitu ya, atau Jogja Beach, itu UNC. Kalau CQ dunia, ya ini terlalu sulit. Kalau CQ Q-nya terlalu sulit. Kemudian di sini aja berikut kanji apa? Ike. Ike ya. Ike, selain Ike dibaca apa lagi? Denji. Hmm? Denji. Kenji. Denji. Denji. Denji sensei. Den. Bukan Ken, tapi Den. Jin. Denji. Bukan Den. Kenji. Ya. Dari si baterai ini berarti dari Ike ya. Ike pada artinya kolam gitu ya. Jadi dulu denji itu mungkin dibuat dari
listrik yang keluar dari danau ya. Ini ike itu kolam. Contohnya kalau danau apa? Danau Mijumi ya, beda lagi ya. Mijumi kalau danau. Ya, denci itu apa lagi di buku? Simpan dulu ya. Kemudian tadi yang bawah apa? Udah lagi ya. Oke, ini kan saya sebenarnya. Yang bawah apa? Kelihatan? Arau. Arau ya. Arau artinya mencuci. Contohnya apa? Selain dibaca arau apa lagi? Senggang. Dibaca senggang, mencuci wajah. Baca sentaku. Sentaku. Oke ya. Sennya bukan ini. Sentaku mencuci baju ya. Apalagi? Jadi dibaca seng dan dibaca arau. Araiba juga ya. Tempat mencuci tangan. Itu sengmenjo ya. Tempat mencuci tangan itu sengmenjo. Tangan. Di toilet itu dibacanya sengmenjo. Oke ya. Kemudian terakhir kanji hikaru. Dibaca ko. Contohnya ko apa? Koei. Koei. Artinya kebahagiaan atau apa ya? Sensei. Hah? Niko. Niko. Niko itu nama kota tapi sekaligus Niko ya. Matahari, sinar matahari ya. Tapi nama kota di Tokyo ada. Oke ya. Kita lihat dari atas sedikit sekali lagi. Hari ini kita akan belajar kanji yang sudah sebetulnya. Yang pertama adalah kanji miyako atau kanji kyo, ibu kota. Contohnya Tokyo, Kyoto. Tokyo ibu kota timur, Kyoto ibu kota miyako ya. Kemudian Tokai, ini kota besar. Shuto ibu kota. Kemudian berikutnya ada Ken, Hiroshima Ken, Nagano Ken. Ya. Artinya prefecture atau provinsi. Kemudian baca berikutnya kanji Ming, dibacanya hanya Ming. Minjoku Kokuming. Kemudian kanji Onaji dibaca Do, contohnya Dojini bersamaan. Do Kyusei, mahasiswa yang sama dengan kita seangkatan. Kemudian Do Shokai itu alumni. Atau pertemuan yang alumni ya. Kemudian au itu artinya cocok, ni au itu serasi, gokakusuru itu lulus. Kemudian kotae itu artinya pertanyaan, kaito jawaban, dan oto respon. Kemudian kanji ie ada kanai, ada saka, pengarang, kanai itu istri ya. Kemudian kazoku keluarga, yaching itu biaya rumah. Kemudian yang dibaca juga jike ya, ada yang dibaca ke, jike. Jike itu no iye, jika. Jika itu artinya jibung no iye, dibaca ka ya. Jibung no iye. Kemudian ada juga bakso. Kanji ba dibaca so, dibaca jo. Contohnya yang dibaca ba adalah bakso, baai, hiroba. Yang dibaca jo, contohnya ichijo, kojo, pabrik, ichijo, pasar, ya. Kemudian tojo itu tampil, ya, atau pemeran utama. Daidokoro, ini dari tokoro, ya, dibaca shiakusho, dibaca tansho. Shiakusho itu wali kota, kantor wali kota. Tansho itu artinya kekurangan, mijikai dan sho.
Kenkyusho itu tempat penelitian atau ruang penelitian. Kenkyujo dibacanya bukan Kenkyusho ya, Kenkyujo. Kemudian Kinjo itu tetangga, Benjo itu toilet Jepang. Kemudian Sojoku itu di mana kita berada ya, alma mater atau tempat kita bekerja. Kemudian se dibaca itu artinya dunia, ya, sekai dunia. Kemudian sedai itu zaman. Yononaka itu artinya alam, ya, alam semesta. Kemudian sewa suruh artinya sewa suruh itu artinya merepotkan. Sewa narimashita artinya gitu ya. Kemudian seiki itu abad. Kemudian kawaru artinya berubah. Jidai juga artinya masa. Dan daihyo artinya pengganti ya, atau siapa yang jadi tampil di kelas ini, siapa ya wali kelasnya, Ijudin ya atau yang lain? Daihyo, kurasunu daihyo, wakil ya. Kemudian ya cing artinya bayar sewa rumah, cingging artinya biaya. Kemudian jimeng permukaan tanah, jising gempa, unc tempat bermain. Kemudian cikyu dunia ya, masih banyak gitu ya. Kemudian ike dibacanya dengchi ya, dibaca chi. Contohnya apa lagi ya yang selain chi ya, banyak gitu. Artinya kolam ya. Kemudian arau ada yang dibaca senggang mencuci wajah, sentaku mencuci, araiba tempat mencuci, dan senmenjo itu tempat mencuci tangan. Kemudian kanja hikaru dibaca koe dan niko. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup sulit ini kanjinya. Tapi kalau kanjinya berdiri sendiri-sendiri ya mudah. Ya, tapi kalau dibaca dengan yang lain itu agak susah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kosakata ya. Kalau saya tidak membaca daftar kosakata, tapi saya membaca kosakata yang ada dalam bacaan. Kita lihat kosakatanya. Ini yang sudah hadir tadi siapa yang? Heni udah hadir belum? Belum ya? Berarti tidak hadir. Kemudian Amalia udah hadir ya? Amalia. Sudah Sensei. Oke ya. Tadi Amalia itu belum. Heni nggak ada ya? Akhirnya nggak ada ya. Terus Nurul Mutia nggak ada juga. Absensi berarti ya. Absensi. Terus Khairunisa ada? Hadir Sensei. Hadir, oke ya. Kemudian Amalia hadir. Saya belum tambahkan keterangan terlambat di situ ya. Kalau ditambahkan terlambat nanti beda lagi statusnya. Atau di sini pakai status ya, coba. Status. Ini kelihatan nggak? Apa namanya? My class-nya. Kelihatan sih. Oke. Kalau hadir poinnya 2, kalau terlambat poinnya 1. Terlambat itu kalau lebih dari setengah jam ya. Kemudian kalau sakit itu berarti di sini tidak hadir, terlambat itu TL aja, TL. Kemudian sakit itu 0,5. Ini biar nanti direkap semuanya gitu ya. Oke. Kalau tidak hadir nilainya 0. Jadi terlambat tadi yang terlambat berarti
Season. Yang terlambat, kalau Indonesia terlambat ya? Terlambatnya mana ya? Kok ini TS? Iya, Sensei. Oke, ini terlambatnya mana ya? Lupa tadi. Status setnya terbawah ya. Tidak hadir. Keduanya terlambat. Kemudian Amalia juga terlambat. Jangan sampai terlambat lagi ya. Amalia mana Amalia? Oke, di sini. Tapi udah klik ya. Tapi saya kasih terlambat. Terus yang lain tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir. Ini berarti hadir. Tidak hadir. Oke, terus terlambat. Oke, terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi dari yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut ke bahan dari Jeplang ya. Nah, saya siapin dulu Jeplang bab 7 ya, Jeplang. Kalau di kelas harusnya saya tambah ini, tapi di sini waktunya sempit. Harusnya Anda belajar juga bab ke-22 ya, Kanji Gakushu. Sekarang itu belajar Kanji Gakushu, kemudian ini wordnya. Nah, nah ini ada ketahuan ya, kelihatan belum? Gakushu ini. Kelihatan Sensei. Nah ini harusnya Anda belajari ya, karena kosakata ini sudah saya simpan di my class, kemudian nanti contoh, misalnya kaigi ya, kaigi itu kanjinya seperti gini, semongsho itu artinya kayak gini, kemudian jukugo nggak ada kanjinya, artinya ini sudah ada di sini, tinggal diklik. Jadi kalau saya mengajarkan satu-satu kayak gini, ya repot ya, Anda hanya belajar kanji ini dibacanya ini, artinya ini kayak gitu, tapi saya tidak mau ini kan. Misalnya buka ini ya, kemudian di sini imi-nya apa, harga. Kemudian nami, ini akhirnya ombak gitu. Ini banyak di sini dan saya udah buat di my class itu daftarnya ya. Anda tinggal mencari contoh kalimatnya saja. Nah, yang saya diajarkan di perkuliahan Tatap Maya ini adalah yang dokainya. Ya, kemarin kita sudah belajar dokai 2. Yang pertama obong no gyoji, kemudian jising ya, gempa, dan hari ini kita akan belajar okurimono. Nanti besok ini kelihatan nggak okurimono? Kelihatan Sensei. Oke ya. Oke, kita akan seperti kemarin mencoba membaca. Ini kanjinya sudah banyak ya. Kalau kemarin kan masih sedikit tuh ya. Jadi kanji akan bertambah, kosakata juga akan bertambah gitu ya. Karena kalau kita belajar kosakata satu-satu maka akan lambat pertambahan kosakatanya. Oke, supaya memudahkan kita coba dulu dengarkan orang Jepang membacanya seperti apa. Kemudian nanti seorang membacanya, ada 4 orang, ada 4 paragraf, nanti bisa dibaca oleh 4 orang bergiliran, nanti
sampai jam 8.30 ya. Oke, kita dengarkan cokai. Jadi saya tuh belajar cokai, belajar kosakata, belajar dokai ya. Tapi sebetulnya mata kuliahnya Chukyu Mojigoi ya. Tapi kalau Chukyu Mojigoi itu hanya kanji dan kosakata aja. Tapi kalau kita bisa belajar yang lain, maka kita akan menambah kemampuannya itu secara tuntas. Oke ya, kita dengarkan dulu bagaimana orang Jepang membacanya. 世話になった人や目上の人などに物を贈る習慣がある。お盆に贈るものをお中元と言い、年の終わりに贈るものをお歳暮という。これは昔、お盆や正月に先祖の祭りをした行事に関係がある。先祖を大切にするのと同じ気持ちで、世話になった人や目上の人に挨拶をし、贈り物をしたのがこのお中元やお歳暮の始まりである。昔は生活に必要なもの、例えば米や魚などを贈ることが多かった。その習慣は今も残っていて、食料品を贈ることが一番多い。外国人の中には、日本人は物をあげたりもらったりするのが好きな国民だという人もいる。外国の人に日本人のこの習慣を理解してもらうのは難しいかもしれない。しかし、このような贈り物にはいろいろお世話になりました。親切にしてくださってありがとうございました。あなたに助けていただいたので、いい生活ができました。これからもよろしくお願いします。私のお礼の気持ちをこのプレゼントと一緒に送ります。という意味があるのである。外国でも親切にしてもらった時や助けてもらった時に、その人にプレゼントを送って感謝の気持ちを表すことがあるだろう。それと同じである。日本人の中には親切にしてもらった時だけでなく、お盆や年の終わりにも贈り物をする人がいるのである。Oke ya, sekali lagi kita akan sedikit perlambat ya, biar membacanya nanti Anda akan lancar ya. 日本にはお盆や正月が近くなると、世話になった人や目上の人などに物を贈る習慣がある。お盆に贈るものをお中元と言い、年の終わりに贈るものをお歳暮という。これは昔、お盆や正月に先祖の祭りをした行事に関係がある。先祖を大切にするのと同じ気持ちで、世話になった人や目上の人に挨拶をし、贈り物をしたのがこのお中元やお歳暮の始まりである。昔は生活に必要なもの、例えば米や魚などを贈ることが多かった。その習慣は今も残っていて、食料品を贈ることが一番多い。外国人の中には、日本人は物をあげたりもらったりするのが好きな国民だという人もいる。外国の人に日本人のこの習慣を理解してもらうのは難しいかもしれない。しかし、このような贈り物にはいろいろお世話になりました。親切にしてくださってありがとうございました。あなたに助けていただいたので、いい生活ができました。これからもよろしくお願いします。私のお礼の気持ちをこのプレゼントと一緒に送ります。という意味があるのである。外国でも親切にしてもらった時や助けてもらった時に、その人にプレゼントを送って感謝の気持ちを表すことがあるだろう。それと同じである。日本人の中には親切にしてもらった時だけでなく、
お盆や年の終わりにも贈り物をする人がいるのである。Oke ya. Ini okurimono ya. Okurimono itu artinya hadiah ya, hadiah. Kalau di kita sekarang sudah jarang ini yang gini-gini ya. Okurimono kalau zaman saya dulu kalau bimbingan itu bawa ayam gitu ya, bawa masakan gitu. Kalau sekarang enggak ya. Ini anggapnya nanti apa namanya? Suap ya, suap. Oke, kita lihat satu-satu kosakatanya. Nihong ni wa obong. Obong kan kemarin kita sudah ya. Obong itu artinya perayaan di bulan Agustus tahun baru. Pesta menyambut apa namanya? Arwah-arwah ke rumah gitu ya. Kemudian Oshogatsu itu tahun baru. Shikaku ni Naruto, begitu mendekati musim tahun baru dan obong, maka di Jepang Osewa ni Natahito, kepada orang yang banyak direpotkan. Sewa, tadi udah belajar, sewa ni Natahito, orang yang direpotkan gitu ya. Me ue no hito, berarti orang yang dianggap tua, atau orang yang dihormati. Me ue no hito nadoni mono barang ya, dibaca okuri shukang, okuru shukang. Okuru itu artinya mengirimkan, shukang itu kebiasaan. Jadi ada kebiasaan mengirimkan barang atau present kepada orang yang lebih tua dan orang yang telah merepotkan kita begitu mendekati masa musim tahun baru dan obong di Jepang. Itu terjemahannya kalau diterjemahkan begitu. Tapi saya ini hanya terjemahan kosakatanya aja. Obong ni okurumono wa ochugen to iimasu. Jadi barang atau present yang dikirimkan pada saat obong itu disebut dengan ochugen. Ini nggak bisa diterjemahkan ya. Ochugen. Ochugen toいうのはobong ni okurumono. Natsu no owari ni okurumono o oseibo to iimasu to iu ya. Jadi kalau seibo itu di akhir tahun, kalau chugeng itu di tengah tahun, di bulan Agustus. Itu nama hadiahnya. Kore wa mukashi dahulu ya. Obong ya. Shogatsu ni senjo no matsuri. Senjo itu leluhur ya. O shita gyoji ni kankei ga aru. Kankei itu hubungan, gyoji itu event ya. Ini matsuri artinya perayaan, senso kepada leluhur. Jadi ini dulu ya ada hubungannya dengan persembahan ya, kebiasaan dalam event mempersembahkan matsuri atau festival kepada leluhur ya. Senjo o taisetsu suru to onaji kimochi de, hampir sama dengan kita onaji kimochi ya, sama perasaan yang sama, memperlakukan dengan baik leluhur gitu. Osewa ni natahito berarti orang yang direpotkan oleh kita. Meue no hito ni aisatsu itu memberikan persalaman, menyapa gitu, menyapa kepada meue no hito, orang yang dianggap tua atau orang dihormati dan orang yang banyak direpotkan oleh kita. Osewa ni natahito. Okurimono shitanoga kono ochugen ya oseibo no hajimari desu. Jadi mula-mulanya seperti gitu. Jadi filosofinya adalah memberikan pada mulanya memberikan oseibo dan chugeng itu adalah sebagai bentuk penghormatan ya, menyapa kepada orang yang dihormati dan kepada orang yang direpotkan. Itu perasaannya seperti sama kita memperlakukan dengan baik para leluhur-leluhur kita. Mukashi itu dahulu.
Seikatsu ini kehidupannya. Hitsuyo na mono barang yang diperlukan. Tatoeba kome beras ya. Sakana ikan. Nado o okuru kotoga o kata ya. Dulu itu kalau memberikan hadiah itu ya makanan sama ikan, beras gitu ya. Kalau hasil panen itu biasanya dikasih sebagai hadiah. Kalau sekarang untuk kue bolu ya, kue atau tart gitu ya. Atau sekarang itu apa namanya parcel ya. Ini yang pertama. Shonoshukan kebiasaan itu imamo nokot tete sampai sekarang pun masih tersisa nokot teiru ya nokot itu. Shokuryohin ini produk makanan. Okuru kotoga ichiban oi. Sekarang banyak ya. Jadi produk makanan dikirimkan sebagai hadiah. Itu merupakan kebiasaan. Nihonjin no naka ni wa di dalam masyarakat Jepang, gaikokujin no naka ni wa di antara orang-orang asing, Nihonjin wa mono agetari morattari suru no ga suki na kokumin da. Kokumin itu tadi penduduk ya. Bagi orang asing, to yu hitomo iru. Ada orang asing yang mengatakan bahwa Jepang adalah penduduk yang suka memberi dan mengasih makanan gitu, atau mengasih barang. Gaikokujin no hito ni Nihonjin no kono shukan o gikai shite morau no wa mujukashii kamoshirenai. Jadi bagi orang asing kebiasaan memberi dan menerima ini cukup sulit untuk dimengerti. Rikai shite morau itu dimengerti. Shikashi kono yona okuri mono ni wa iro osewa ni narimashita. Jadi tetapi ya, kebiasaan memberi seperti ini adalah bentuk ucapan ya yang artinya ini imi yang artinya yang pertama adalah iro osewa ni narimashita. Terima kasih saya sudah merepotkan Anda. Shinsetsu ni shite kudasate arigatou gozaimasu. Terima kasih Anda sudah ramah dan kepada saya. Anata ni tasukete itadaita node ii seikatsu ga dekimashita. Anda sudah banyak membantu saya sehingga saya bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Atau korekara mo yoroshiku onegaishimasu. Dari sekarang saya mulai meminta bantuan Anda selanjutnya gitu. Watashi no ore no kimochi o kono presento to issho ni okurimasu. Saya mengirimkan bersama ini hadiah sekaligus mewakili hati saya sebagai ucapan terima kasih. Nah artinya seperti itu. Jadi artinya ada 5. Yang pertama iro, kemudian shinsetsu ni shite kurete, anata ni tasukete itadaita mono, ii seikatsu ga dekimashita, kemudian korekara mo yoroshiku onegaishimasu, dan ore no kimochi o kono presento issho ni okurimasu. Ada 5 arti dari sebuah pemberian di Jepang. Gaikokujin demo, gaikoku demo di luar negeri. Kalau gaikokujin berarti orang asing. Gaikoku itu artinya luar negeri. Shinsetsu ni shite moratta toki ya tasukete moratta toki ni sono hito ni presento o okutte kansha. Kansha itu sama dengan orei, terima kasih. Kansha no kimochi o arawasu koto ga aru daro. Ada juga pasti ya hal untuk menyampaikan rasa terima kasih di luar negeri, yaitu salah satunya memberi present kepada orang yang telah membantu atau menerima sesuatu perlakuan yang baik. Sore to onaji desu, sama dengan itu. Kemudian Nihonjin no naka ni wa di dalam orang Jepang juga ya, shinsetsu ni shite moratta dake denaku, bukan hanya denaku dake denaku itu bukan hanya pada saat menerima sesuatu yang kebaikan. Obong ya toshi no owari ni mo okurimono o suru hito ga iru no daro. Jadi bukan pada saat menerima saja, tapi pada saat akhir tahun dan pada saat obong itu. Tuh ya, itu penjelasannya dari saya. Itu agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ya kita latihan membaca ya. Latihan membaca. Siapa yang mau membaca paragraf pertama?
Yang terlambat dulu saya kasih waktu, silakan. Will Daniel. Baca paragraf pertama, Will Daniel. Nihong ni wa obongya shogatsu Shogatsu. jika shogatsu ga Chikaku Naruto sewa ni nata hitoya me ueno hito nado ni mono okuru shokan ga aru. Ni okuro mono Chugeng toi Toshino owari ni okuru mono seibo toiu. Oke. Paragraf kedua, Amalia Sang. Kore wa okashi obangya shugatsu ni senzu no senzu no matsuri o shita gyuji ni kang keigaru senzo taisetsu ni suru no to onaji kimochi de sewa ni natta hito ya noe no hito ni Meue no hito. Meue no hito ni aisatsu o shi okurimono o shita no ga kono o chugen ya o seibo no hajimari de aru. Okashi wa seikatsu ni hitsuyo na mono. Tatoeba beya sakana. Kome ya, bukan B. Dibacanya kome. Kome ya sakana nado okuro koto ga oi kata. Kata. Kono shukan wa ima mono koteite shukuryo hin o okuru koto ga ichiban oi. Oke, sip ya. Oke, siapa yang mau baca paragraf ketiga? Ada? Ayo, siapa yang mau baca? Saya tunjuk ya. Yang kalau nggak ada yang mau baca, saya tunjuk. Fajar Sang. Saya Sensei. Ya. Yang paling atas ya Sensei. Ini nih. Oh ya, hai. Gaikokujin no naka ni wa Nihonjin wa mono o agetari morattari suru no ga
きな国民だという人もいる。外国の人に日本人のこの習慣を理解してもらうのは難しいかもしれない。しかし、このような贈り物にはいろいろお世話になりました。親切にしてくださってありがとうございました。あなたに助けていただいたので、いい生活ができました。これからもよろしくお願いします。私のお礼の気持ちをこのプレゼントと一緒に送ります。という意味があるのである。Oke, terakhir Ijudin San. Kenapa tertawa? Ayo Ijudin. Ya Sensei. Ya, coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama apa sih? Oh iya. Gan gaku demo shinsetsu ni shite moratta toki ya tasukete moratta toki ni sono hito ni presento o okutte kanshu no kimochi o arawashu koto ga aru daru. それと同じである。日本人の中には、親切にしてもらった時だけでも、お盆や年の終わりにもお盆や年の終わりにも贈り物をする人がいるのである。Oke ya. Jadi tuh ada lagi yang lain? Coba saya ingin baca yang dari minggu lalu yang sudah saya bacain ya. Lupa lagi enggak ya? Coba yang minggu lalu ya. Ini kan minggu lalu sudah dibacain ya. Ini kelihatan nggak yang minggu lalu? Biar mengingat kembali. Ini tampilan kelihatan nggak? Enggak ya? Lihat sih. Oke. Siap Pandi. Kita mengulang yang lalu. Jising. Iya, Sensei. Coba paragraf pertama. Nihon wa jisun no oi de aru. 1年間に1000回ぐらいある。この回数を聞くと、外国人は大抵びっくりする。しかし、日本人は小さい地震ならあまり心配しない。日本では地震の研究が進んでいるので、丈夫な
建物が多い。だから地震があっても建物が倒れることはあまりないのである。お寺や大仏など昔の古いものも倒れずにたくさん残っている。Oke ya, Gembati ya. Coba Yunas. Yang lalu hadir gak Yunas? Ada tuh? Ada. Oke, coba baca ini. Moshi ga okitara, どうしたらいいのか。火を使っていれば、すぐその日を消さなければならない。家が倒れるより火事になる方が変なのである。それから戸や窓を開けて、外へ外へ出る用意をした方がいい。しかし、地震が起きてもすぐ外へ出ないで出ない方が安全である。terus. もし、上から何か落ちてたら危ないから、机やベッドなどの下に入る。1分ぐらいだてば、地震が続いていても大丈夫だから、ガスなどが安全かどうか
shiraberu. Shiraberu. Oki jishin ga atta toki wa radio o radio ya terebi de busho suru kara. Yoku kite tadashi news o shiru koto ga taisetsu de aru. Oke ya. Sampai sini dulu ya. Juga sama teman-teman, pasti yang sudah dipelajari itu jangan sampai lupa lagi, apalagi membacanya ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan bab 14, kemudian dokainya yang selanjutnya ya. Jadi untuk kuis nanti saya akan pasang di MyClass kalau MyClass sudah stabil ya. Untuk latihan kanji kan cuma dua latihan, nanti tinggal diupload aja kalau latihan kanji. Tapi untuk kuis nanti minggu depan, dalam minggu ini saya akan kasih soalnya dikerjakan di MyClass, jadi tidak dikerjakan ketika kuliah tatap maya. Kalau tatap maya kayak gini cukup untuk latihan dan membahas kanji serta belajar membaca dan memahami kosakata yang ada. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Waktunya sudah 8.30 ya. Sudah sesuai dengan jam perkuliahan kita. Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan aktivitasnya dengan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat ya. Indah.